itu sekarang fenomena dunia maya ini cukup atau sangat mempengaruhi keputusan perusahaan. Diomongin banyak orang sedikit sudah langsung bingung dan sebagainya. Ya, bahwa perusahaan memang perlu memperhatikan atau mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuklah tadi pihak yang tidak wujud tadi, ya itu sah-sah saja dan itu memang benar dan itu bagus. Tetapi ada beberapa hal yang memang perlu ditindaklanjuti, ada yang tidak perlu ditindaklanjuti. Nah, kelompok tak berwujud tadi ini mereka menekan perusahaan, kemudian terus perusahaan mengambil keputusan mem-PHK seorang karyawan karena tindakan yang sebenarnya tidak berhubungan dengan perusahaan sama sekali, tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Misalkan dia tidak sedang bekerja, dia sedang dalam waktu pribadinya, kemudian dia tidak menyinggung nama perusahaan sama sekali, dia tidak menggunakan name tag perusahaan sama sekali, tidak pakai seragam, kemudian nggak ada menyebut nama perusahaan, ya, dan dia tidak merepresentasikan perusahaannya, gitu. Yang jadi menarik adalah alasan apa yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan seperti itu pada saat mem-PHK karyawan. Karena bukan cuma satu kan, Pak Abi? Ada 3. Ada beberapa kasus lain. Kasusnya. Ambil contoh kasus gorengan. Yang mobil berhenti, itu kan mobilnya berhenti, terus dia meludah dan sebagainya. Ya, kemudian langsung buru-buru nih dia nggak pakai mobil dinas perusahaan, dia nggak pakai baju seragam perusahaan, nggak bawa name tag, nggak ngomong saya orang mana gitu, nggak ada. Dia meludah gitu kan, atau melakukan gerakan meludah gitu kan. Terus jadi murni itu adalah tindakan pribadi dia. Oh, kamu berarti membela? Bukan membela, itu bukan tindakan yang benar gitu loh. Bukan tindakan yang benar melakukan tindakan meludah seperti itu. Saya sepakat dengan itu, tetapi bahwa yang saya soroti adalah tindakan perusahaannya. Kan nggak lama setelah itu perusahaan langsung buru-buru membuat klarifikasi, pernyataan, minta maaf dan sebagainya. Saya jadi tertarik. Kenapa perusahaan minta maaf? Apakah itu kesalahan perusahaan misalkan? Kan nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya agak berlebihan. Gitu. Terkait company image, misalnya contoh seperti image. Kalau company image, kalau dia memang menjadi duta perusahaan. Company image itu, Pak Abi, dihubungkan dengan sesuatu atau seseorang yang merepresentasikan company tersebut, atau brand tersebut. Gitu. Misalnya dia sebagai customer service melayani. Tadi melayani. Tidak sesuai dengan dia marahin orang, misalkan. Orang di kantor. Di kantor dia lagi marahin customer service, ada orang yang misalkan bicaranya agak kebingungan, mungkin karena customer service-nya terlalu cantik barangkali. Jadi si pelanggan tuh kebingungan kan itu, ngomong susah. Nah, akhirnya jadi terbata-bata. Terus customer service-nya nggak sabaran, ternyata judes nih misalkan, langsung dimaki-maki. Nah, itu yang benar tuh kalau disalahin, di PHK benar itu. Tapi ini nggak ada di luar. Itu lagi beli gorengan dan sebagainya. Terus ada beberapa kasus yang lain dan semuanya karena keterlibatan dari kelompok tak berwujud tadi, ya kan? Nah ini yang menurut saya para teman-teman di HR atau mungkin yang manajemen ini mereka seharusnya bisa mempertimbangkan dengan lebih dalam lagi gitu, karena dampaknya ke si karyawan itu urusan pribadi dia loh, ya kan? Nah makanya yang saya selalu pengen tahu adalah alasannya yang dipakai pada saat mengambil keputusan ini apa, dan alasan itu saya belum pernah menemukannya terbuka dan jelas dan clear, belum ada. Kayak contoh yang pertama tadi, yang memvideokan terus ketawa-ketawa tadi, itu kan klarifikasi dari perusahaannya cuma menyatakan sudah tidak bekerja lagi, kan begitu. Ya ada disebutkan karena apa, dan bisa jadi karena habis kontrak, bisa jadi karena apa dan sebagainya kan gitu. Tapi ini yang menurut saya fenomena ini adalah fenomena yang sekarang ini baru terjadi, terutama pada era sosial media dan kekuatan, menurut saya ini kekuatan yang berlebihan, yang tidak disalurkan tidak pada tempatnya, yang disebut sebagai netizen dan sebagainya. Ada saat-saat di mana kekuatan itu memang menjadi kekuatan yang bagus, tapi ada saat-saat di mana itu justru menjadi sesuatu yang buruk dan seharusnya tidak ditiru dan tidak didukung. Tidak didukung sama sekali.
Nah, saya teringat nih Pak B, pada saat Pak B bilang intervensi, saya teringat sekitar di awal tahun 2000, ya sekitar tahun 2000, waktu itu saya masih di daerah pulau industri di daerah Sumatera sana. Ya, ada ceritanya ada demo, ada kegiatan mogok kerja karyawan. Ya, perusahaan industri manufaktur mogok kerja karyawan, tuntutannya adalah mem-PHK HR manager. Ya, karena mereka tidak suka. Ya. Tapi pada saat ditanya apa saudara tuntutan nggak mem-PHK HR manager, mereka bilang HR manajernya jahat, tidak mempedulikan karyawan, terus karena fasilitas yang diberikan tidak baik dan sebagainya. Ya, kurang lebih hal-hal yang seperti itulah yang mereka soroti. Terus mereka minta perusahaan untuk mengganti HR manajernya. Terus minta di PHK HR manajer ini. Tahu nggak apa yang dilakukan perusahaan itu? Si manajemen ini orang asing nih Pak. Dia bilang bahwa silahkan kalian melakukan mogok kerja sesuka hati kalian berhari-hari. Saya akan jalankan peraturan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencampuri, mengintervensi keputusan saya untuk mem-PHK atau tidak mem-PHK karyawan saya. Karena hubungan kerjanya antara saya, si perusahaan, dengan si karyawan. Tidak juga karena tekanan dari pihak lain, gitu loh. Nah, pada saat itu disampaikan, itu si karyawan langsung bubar. Jadi tegas banget, dan itu yang benar, gitu loh. Jadi kalau misalkan si pimpinan perusahaan menemukan fakta bahwa dia melakukan kesalahan, HR manajernya, tanpa ditekan oleh karyawan dengan mogok kerja, dipecat juga, gitu loh. Tapi ditekan segala macam oleh siapapun, itu waktu itu berwujud loh Pak, karena orangnya lengkap, kelihatan ada hidungnya kan gitu, ya mereka berdiri gitu. Nah itu si pimpinan perusahaan, direkturnya, dia langsung tampil dan dia sampaikan itu, dia buat surat, tidak akan ada yang bisa memaksa atau mengintervensi keputusan saya. Ya, kemudian di tahun 2018 di sebuah perusahaan besar dari negara barat sana, kebetulan saya bantu perusahaan itu, ada juga tuntutan dari teman-teman serikat untuk PHK si karyawan dalam posisi direktur. Ini si CEO-nya ngobrol sama saya, jadi dia tunjukin suratnya ke saya Pak. Kemudian saya bilang sama dia, dia tanya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu di posisi saya dengan surat tuntutan mem-PHK ini. Waktu itu nggak terjadi mogok kerja sih Pak, tapi surat itu, ancaman itu sudah disampaikan, kemudian sudah disebar kemana-mana, resah kan. Terus saya bilang, kamu mau tahu apa yang saya lakukan kalau saya ada di posisi? Saya akan panggil sekretaris saya, kemudian saya suruh videoin saya. Surat itu saya sobek-sobek dan saya sebarkan video. Kaget dia, kenapa Den? Karena ini perusahaan yang bertanggung jawab di dalam dan di luar perusahaan adalah saya sebagai CEO-nya, sebagai direktur utamanya. Kok bisa-bisa aja? Orang pihak-pihak tertentu, dalam kasus itu kebetulan teman-teman serikat pekerja, oknum serikat pekerja, mereka memaksa perusahaan untuk mem-PHK si direktur HR Pak. Itu. Dan saya ngotot, saya bilang seperti itu. CEO itu kaget Pak. Begitu ya Dan? Ya iyalah. Yang punya perusahaan ini siapa? Terus yang akan bertanggung jawab terhadap berhasil atau hancurnya perusahaan ini di hadapan di dalam dan di luar pengadilan siapa? Menurut hukum kamu kan? Iya. Terus kenapa kamu mau diatur orang-orang? Kalau kamu mau diatur orang-orang, terus saya bilang tuh sama dia, kamu sekarang pindah ruangan aja, tukeran sama orang yang ngirim surat itu. Yang ngirim surat sudah duduk di ruanganmu, kamu pindah ke ruangan mereka. Ketawa dia. Iya benar juga ya dia. Jadi kalau memang tanya, kemudian apa yang dilakukan oleh apa sih yang dilakukan oleh si HR director itu? Memang kalau dia tanya perform apa enggak, kebetulan performance-nya kurang dan sebagainya, memang kurang bagus hubungannya dengan teman-teman dari organisasi. Tetapi itu tidak menjadi alasan pembenar bagi siapapun untuk memaksa, mengancam atasannya si HR director untuk memecat si HR director. Bukan begitu caranya. Gitu loh. Jadi kalau memang ada masalah hukum, tuntut aja HR directornya. Ya kan begitu. Tapi ini nggak ada. Ini kan hanya masalah like and dislike. Ini yang nggak bener yang berlebihan seperti inilah yang harus diperangi. Yang Pak Abi barusan sampaikan terjadi tahun 2024.
disebutkan juga bersama perusahaan besar juga dari negara barat sana Pak juga. Mereka sebut salah satu direktur juga ada melakukan pelanggaran hukum bla 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 bla. Iya. Terus mereka minta supaya dipecat dan mereka nyatakan saya tidak mau ketemu meeting sama dia. Iya. Kan lucu tuh. Sudah gitu, terus apa namanya? Saya bilang kita balas suratnya. Saran saya adalah apabila memang ditemukan pelanggaran atau dianggap telah terjadi pelanggaran dilakukan oleh si direktur ini, direktur IR itu, maka kami sarankan, kami minta kepada teman-teman yang mengirim surat itu supaya melaporkan, apakah mau ke polisi ataukah mau ke Disnaker, laporkan sesuai prosedur hukumnya. Kalau perlu, kita akan membantu mengantarkan. Ayo laporkan gitu. Supaya nanti ketahuan nih, memang benar salah apa enggak. Ya kan? Begitu ditantang begitu Pak Abi, ciut diem, nggak ada, udah nggak ada, gerakan itu hilang. Jadi tekanan-tekanan seperti itu memang harus, kalau nggak berdasar, memang harus dilawan. Ya, nah, ini yang banyak sekali sekarang top manajemen di perusahaan. Ya, saya sih cukup, saya bisa mengerti ya, misalkan para CEO itu resah, khawatir. Nah, disinilah peranan HR. Ketegasan dan kekuatannya HR memberikan advice, memberikan masukan-masukan buat top manajemen itu menjadi penting. Ya, kalau HR juga takut gimana? Ya. Dan sorotan saya seharusnya ini buat pembelajaran semua adalah kalau memang perusahaan mau ambil keputusan mem-PHK karyawan karena tadi tekanan dari kelompok tak berwujud tadi, maka satu-satunya alasan yang bisa dipakai adalah PHK tanpa kesalahan, atau mencari kesepakatan. Jadi nego sama si karyawan, tanpa kesalahan, karena nggak ada kesalahan karyawan. Maksudnya, perilakunya kan jelek betul, tapi kesalahan perilaku itu tidak berhubungan sama hubungan kerja, gitu loh. Jadi itu tidak bisa ditarik ke sana, karena urusannya hukumnya sendiri.